Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa agroteknologi semester 3 yang Ibu banggakan. Hari ini hari Kamis tanggal 1 Oktober 2020. Kita akan melaksanakan perkuliahan kembali ya. Dan semoga Ibu harap kalian ada pada kondisi yang sehat walafiat. Baik, Ibu akan sharekan berikut adalah materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya. Baik. Bisa dilihat di layarnya. Ya. Ini materi yang akan kita pelajari hari ini masih mengenai peluang. Kita akan belajar fungsi peluang diskrit, kontinu, dan bersama, tapi Ibu akan bahas untuk dua dulu saja ya pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan di minggu selanjutnya kita bisa mentuntaskannya untuk materi fungsi peluang ini. Kita akan bahas yang pertama, itu tentang fungsi peluang diskrit. Ya, jadi yang dimaksud dengan fungsi peluang fx gitu ya, atau fungsi peluang suatu peubah acak diskrit x, itu bila setiap hasil x yang mungkin berlaku adalah fx lebih besar sama dengan 0, kemudian ex fx ya atau sigma x fx itu sama dengan nilainya 1, hasil perjumlahan dari masing-masing si fungsi peluangnya itu sama dengan 1, atau P X besar sama dengan X kecil sama dengan fungsi peluang X itu sendiri. Ya, jadi ada 3 prinsip atau 3 aturan yang jika nilainya seperti ini, maka dia disebut dengan fungsi peluang diskrit. Nah, kita akan lihat contohnya. Silakan disimak baik-baik. Yang pertama adalah untuk undian 2 buah mata uang, maka peristiwa yang mungkin terjadi atau yang terjadi adalah gambar-gambar, gambar angka, angka gambar, dan angka-angka. Sehingga peluang dari gambar-gambar itu sama dengan peluang dari gambar angka, sama juga dengan peluang angka gambar, dan sama juga dengan peluang angka-angka. Jadi masing-masing peluang itu adalah nilainya 1/4 atau 0,25. Ya. Yang ditanyakan, jika X itu adalah muka gambar, gitu ya, maka X sama dengan 0,12, sehingga PX sama dengan 0 sama dengan 1/4, dan di mana PX besar sama dengan 1, sama dengan setengah, dan PX sama dengan 2 itu 1/4. Ya, atau seperti inilah. Muka gambar. Ya, muka gambar, yang gambar saja gitu ya. Tidak ada gitu ya. Yang gambar ada 1, itu adalah setengah. Kemudian yang gambar-gambar atau gambarnya ada 2, ya, itu adalah 1/4. Oke, Ibu ulangi ya. Yang gambar 1 tidak ada. Yang 0 maksudnya itu adalah 1/4. Kemudian yang gambar 1, ya, nilainya adalah setengah, di mana bisa kemungkinan angka gambar atau gambar angka, sehingga peluangnya bukan 1/4, melainkan setengah. Kemudian yang gambar-gambar, ya, yang gambarnya 2, gambar-gambar, gitu. Sehingga peluang X-nya itu adalah 1/4.
Dan hasil dari masing-masing fungsi atau peluang X itu jumlahnya harus 1. Ya. Ingat, jumlahnya harus 1. Jadi, ini yang disebut dengan fungsi peluang diskrit. Mudah-mudahan paham. Ibu lanjutkan. Simbol X di atas itu bersifat variabel dan hanya memiliki harga-harga 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Tiap harga variabel terdapat nilai peluangnya yang disebut dengan variabel acak diskrit. Dalam tabel di atas, jumlah peluang yang selalu sama dengan 1 dinamakan dengan distribusi peluang untuk variabel acak X yang telah terbentuk. Ya, bisa dipahami ya, mahasiswa sekalian. Nah, variabel acak diskrit X itu menentukan distribusi peluang apakah untuk nilai-nilai X, di mana X1, X2, dan seterusnya sampai Xn, terdapat peluang PXI, sehingga PX disebut dengan fungsi peluang untuk variabel acak X pada harga X besar sama dengan X kecil. Jadi, ekspektasi dari X sama dengan sigma XI, peluang XI, dan penjumlahan dilakukan untuk semua harga X yang mungkin. Jadi, kita bisa mengibaratkan bahwa X itu merupakan rata-rata untuk variabel acak X itu sendiri. Ya. Nah, sekarang masuk ke distribusi probabilitas diskrit. Kalau tadi fungsi peluang diskrit, ini distribusinya. Tiap nilai dari sebuah variabel random itu pasti memiliki probabilitas tertentu untuk muncul. Contoh, kita akan melempar 3 mata uang, ya, tiap kali gambar dan angka. Misal, kita akan definisikan variabel randomnya itu X. X merupakan banyaknya gambar pada pelemparan tersebut. Pelemparan ya, maaf ini ya. Maka ruang sampelnya adalah, tuliskan dulu semua ruang sampelnya ada berapa. GGG, GGA, GAG, GAA, AAG, AGA, AAG, dan AAA. Sehingga untuk ruang sampelnya ada 8 jumlahnya. NS-nya ada 8. Nah, XO atau X sama dengan 0. Di mana yang X sama dengan 0 berarti tidak ada sama sekali gambar. Berarti hanya angka saja. AAA. Berapa peluangnya? Peluang XO sama dengan mana yang AA ini? Ya, ingat. Peluang adalah ya yang dulu sudah kita bahas. Jadi 1/8 gitu ya. NX per NS. Next, yang X1. Jadi di sini adalah yang muncul minimal 1 gambar atau yang muncul 1 gambar saja. Kita lihat dari ruang sampelnya, ini ada GAA, kemudian ada AGA, dan AAG. Jadi, X sama dengan 1, dan peluang X sama dengan 1, itu jumlahnya 3/8. Ya. Kemudian, ada X2, di mana X itu kan tadi gambar. Sehingga minimal gambar 2 adalah GGA, GAG, dan AGG. Jadi ada 3 ya jumlahnya, maka peluang X sama dengan 2 itu adalah 3/8. Kemudian X3, ya, di mana X3 ini adalah yang semuanya gambar. Kita lihat, yang semuanya gambar itu di ruang sampel hanya 1. Sehingga peluang X sama dengan 3 itu adalah 1/8. Oke, ini tugasnya. Ya, silakan nanti dikerjakan tugas individunya. Melempar 4 buah mata uang tiap kali gambar dan angka, misal didefinisikan variabel randomnya X, ya, sebanyak A ini.
Kalau tadi 3 mata uang, banyaknya G. Kalau soalnya adalah 4 mata uang dan banyaknya A. Dan tentukanlah ruang sampelnya. Ya, caranya sama dengan slide sebelumnya. Silakan dicarikan dulu untuk NS-nya, ruang sampelnya, lalu carikan masing-masing peluang X0, X1, X2, X3, dan seterusnya. Oke, paham ya? Ini dikerjakan. Ingat, ini adalah tugas individu. Nanti kalian mengerjakan. Oke, kita lanjutkan ke fungsi peluang kontinu. Ini merupakan fungsi dari padat peubah acak kontinu X, ya, yang didefinisikan di atas himpunan semua bilangan real R bila fx lebih besar sama 0 untuk anggota dari bilangan X, anggota dari bilangan real itu sendiri. Atau integral, di mana integral itu dari tak hingga terhingga, ya, tak terhingga, maka fx dx itu sama dengan 1, dan peluang X lebih kecil dari A dan lebih besar dari B itu sama dengan integral yang tidak atau minus tak terhingga hingga tak terhingga, maka fx dx itu sama dengan 1. Oke, jika X adalah variabel random dengan peluang pada setiap titik tunggal X sama dengan 0, yakni Px besar sama dengan X, itu jumlahnya 0, maka X dinamakan dengan variabel random kontinu. Jika X variabel random kontinu, maka ada fungsi fx sehingga peluang variabel random X berada di antara A dan B, sama dengan luas daerah yang dibatasi oleh kurva fx, sumbu xx. Garis X sama dengan A dan garis X sama dengan B. Maka selanjutnya peluang X itu berada di antara A dan B, sehingga ditulis peluang X itu lebih kecil dari A dan lebih besar dari B. Dan fungsi fx itu kita namakan dengan fungsi kepadatan peluang. Ya, sampai sini mudah-mudahan bisa dicerna dan dipahami. Kemudian, fungsi distribusi kumulatif variabel random kontinu X ditulis fx didefinisikan sebagai peluang variabel random X bernilai lebih kecil atau sama dengan X, atau fx sama dengan peluang X lebih kecil dari X. Contoh, misal ada kesalahan dalam pencatatan temperatur di sebuah tempat percobaan, yakni sebuah variabel random X yang memiliki fungsi pada rapat probabilitas ini adalah ini. Fx, ya, Fx X kuadrat per 3, ya, 0 lainnya, di mana X itu lebih kecil dari min 1 dan lebih besar dari 2. Dari fungsi ini, soalnya periksa apakah fx itu memenuhi syarat sebagai fungsi rapat probabilitas. Ingat, yang dinamakan dengan fungsi rapat probabilitas itu adalah nilainya harus 1. Ya. Kemudian, berapa probabilitas untuk menemukan kesalahan pencacatan antara 0 dan 1? Kita jawab, ini memakai integral. Ya. Integral means tak terhingga, di atasnya tak terhingga, fx dx sama dengan integral, ya, di bawahnya min 1 dari mana? Dari sini, yang paling kecil sampai yang paling besar. Yang paling besarnya simpan di sini. Kemudian, x kuadrat per 3 dx. Ya, hasilnya adalah x kuadrat per 9, karena integralnya sudah hilang, maka dibuang pindah ke sini, 2 min 1, sehingga 3 pangkat 2 itu adalah 9, kemudian per 9, ya, sama dengan 1. Jadi, ini fungsinya memenuhi syarat sebagai fungsi rapat probabilitas. Kemudian,
berapa kemungkinan ya atau probabilitas menemukan kesalahan pencatatan antara 0 dan 1, maka kita masukkan di sini di mana peluang X itu lebih kecil dari 0 dan lebih besar dari 1, maka integralnya di bawah 0 di atas 1 fx dx sama dengan integral 0 1 x kuadrat per 3 dx sama dengan x pangkat 3 ya, per 9. Karena integralnya hilang, maka pindah ke sini, sehingga ketika di, ketika diinikan, ya, 1 pangkat 3 itu tetap 1, sehingga 1/9 hasilnya. Maka, berapa probabilitas menemukan kesalahan pencacatannya? Itu adalah peluangnya adalah 1/9. Ya, ini dinamakan dengan distribusi probabilitas kontinu. Ya, mudah-mudahan materi yang Ibu sampaikan paham, dan tolong ini ada soal yang kedua atau tugas yang kedua untuk distribusi probabilitas kontinu. Kalau yang tadi yang satu itu adalah fungsi peluang diskrit, ya, itu juga dikerjakan dan ditambah dengan ini. Hari ini cukup materinya. Selamat belajar, selamat bekerja. Silahkan dikerjakan. Ibu berikan waktu tidak 1 hari, boleh sebelum kita bertemu tatap muka. Ya, jadi kalian menyetorkannya paling terakhir adalah 1 hari sebelum kita tatap muka di hari Kamis depan, berarti hari Rabu terakhir. Ya, oke, terima kasih untuk hari ini. Ibu harap kalian tetap sehat, tetap aman, dan kalian bisa menjalankan atau melaksanakan perkuliahan dengan maksimal secara daring maupun secara luring, sehingga kalian bisa mencapai target dan mendapatkan hal yang sudah kalian impikan, begitu ya, untuk progres masa pendek dan masa menengah ataupun masa panjang lainnya. Terima kasih mahasiswa sekalian. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu depan secara luring. Terakhir dari Ibu, terima kasih untuk kerjasamanya. Ya, silakan tolong dikerjakan tugasnya, dan Ibu menunggu untuk laporan atau hasil pengerjaan tugasnya. Mohon maaf jika Ibu ada kesalahan, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.